Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Anas yang kita cintai ini. Dan tidak lupa pula kita juga mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga nanti di yaumil akhir kita dijadikan pengikut beliau yang setia. Baik, alhamdulillah masjid kita semakin hari semakin maju, semakin ada perubahan. Salah satu contoh, walaupun mic seperti ini sudah boleh tidak pakai kabel, itu suatu kemajuan, walaupun itu bukan yang aneh bagi kita ya, karena ini suatu kemajuan teknologi. Baik, pada pagi hari ini saya hanya mengingatkan diri saya dan mengingatkan pada jamaah sekalian. Tentang apa? Tentang kita berkaitan dengan ikhlas. Ya, kemarin Pak Kiai bilang ikhlas tuh ya seperti kita kayak buang air aja lah kayak gitu. Udah kita lepas, kita nggak usah dilihat lagi, kita nggak tengok lagi. Seperti itu beliau bilang kemarin. Nah, dengan beliau ngomong seperti itu, kok saya tertarik ini. Gimana sih? Apa sih itu ikhlas? Bagaimana sih kita supaya agar kita tuh ikhlas? Jadi sini saya mempunyai materi berkaitan dengan ikhlas itu. 5 cara membuat hati kita ikhlas menjalani hidup. Nih, 5, ada 5 cara nih yang kemarin baru dioret-oret sama saya, saya baca, akhirnya mungkin ini kali ya. Ini sebagian kecil daripada kita menuju ikhlas dalam menjalani kita hidup. Sampai kemarin saya juga nanya sama Pak Ustadz kita, Pak Rahmat, sampai lupa saya tuh mau baca Pak Rahmat kemarin yang baca kalau ya subuh itu, sampai lupa saya. Oh iya. Baik. Jadi sebelum kita memasuki ikhlas itu sendiri, ya, kita tuh harus di sini kita bahas bersama-sama berkaitan dengan apa sih itu ikhlas, ya. Ikhlas itu sebuah kata yang begitu sederhana. Wah, gue ikhlas deh. Ikhlas, saya ikhlas. Gampang kalimatnya ikhlas, cuma hanya 5 huruf. Tetapi ini mempunyai makna yang sangat besar sekali berkaitan dengan kalimat 5 huruf itu ikhlas. Ya. Jadi mudah diucapkan dengan lisan, namun sedikit orang yang mampu melakukannya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Gampang kalimat ikhlas itu. Tapi berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang kurang atau tipis imannya. Contoh, kehidupan kita sehari-hari lah. Seperti kalau pagi suka nongkrong di sebelah itu, suka bicara kumpul-kumpul sebelah. Alhamdulillah Pak Ato selalu menuangkan air dari teko itu ke gelas-gelas, Pak ya, ini untuk ini. Karena Pak Ato yang deket tekonya kan, jadi Pak Ato. Itu pekerjaan sepele sekali, tetapi kalau tidak ikhlas, percuma tuh, padahal hanya nuangin air. Tapi kalau tidak ikhlas, nggak ada artinya. Ya. Kita sama keluarga di rumah, ya, sama istri kita memberikan nafkah untuk istri dan anak kita kerja siang malam, ya.
gaji kita dapat. Terus biasa tuh kalau ibu-ibu kan, kalau zaman gajian itu, tanggal 1, tanggal 2, baik sekali sama kita tuh. Tanggal 3, tanggal 4 baik. Tanggal 10, 15 ke atas tuh kayaknya udah kurang tuh. Yang punya gaji itu dulu tuh. Karena apa? Beliau juga pusing juga mengatur kehidupan rumah tangga. Nah, kita yang cari uang itu, ya. Pas tanggal-tanggal sebegitu tuh emosi udah mulai muncak tuh. Pas sampai rumah, kita lihat keluarga kita belum menyiapkan kita makan atau minum. Kadang-kadang ngamuk tuh. Percuma aja lu gua kasih gaji gua kerja, gaji gua kasih dulu. Gua makan nggak ada apa-apa, minum nggak ada. Itu tidak ikhlas si gajinya. Kita ngasih uang ke situ nggak ikhlas. Seperti itu. Nah itu juga percuma kegiatan itu. Tapi kalau kita mengikuti Nabi pun setelah pulang berdakwah, dia pulang ke rumah tidak ada air, tidak ada makanan, dan istrinya sedang tidur, dia tidak berani bangunin. Tidak berani bangunin. Yang ada hanya 1 biji buah kurma. Dia makan, tidak membangunkan istrinya. Itulah ikhlas. Dia tidak marah, dia tidak suudzon pada istrinya. Dia terima saja, dia makan saja. Apa yang ada di sana, itulah ikhlas. Tapi kadang-kadang kalau kita enggak. Datang, pulang ke rumah, minum nggak ada apa-apa, ngomel. Gitu loh. Ya memang ya itulah tadi, antara manusia biasa dengan Nabi itu ada perbedaannya. Kalau Nabi itu sering-sering puasa, kalau kita sering-sering makan. Kalau Nabi itu jarang marah, kalau kita sering marah. Itulah kehidupannya. Jadi memang seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi kepada keikhlasan, segala sesuatu kita harus ikhlas. Kita memberikan, membantu, menolong, dan lain-lain itu harus benar-benar ikhlas. Ikhlasnya itu apa? Harus tawakal kepada Allah. Tawakal, kita percaya dengan Allah, pasti dengan keikhlasan kita ini, Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal apa yang kita perbuat. Ya. Kita harus betul-betul tawakal kepada Allah. Jika bila iya, kita ingin ikhlas. Karena ikhlas itu adanya di hati. Hati tempatnya kebanyakan tempatnya bersarang daripada setan. Tuh kan, kalau gua nggak bantu dia tuh pasti susah tuh. Itu udah tidak ikhlas. Ya, tuh kan, kalau gua nggak support dia tuh nggak pasti dia tidak akan jadi pejabat itu. Tidak ikhlas itu udah maksudnya. Jadi ikhlas itu merupakan suatu tindakan, suatu perbuatan yang benar-benar kita minta ridho daripada Allah. Bukan minta ridho kepada hasil perbuatan kita. Kalau hasil perbuatan kita ya bagaimana Allah nanti saja. Ya. Apa maunya Allah, itu udah kehendaknya Allah sendiri. Yang penting kita ikhlas. Datang dari rumah ke Masjid Anas ini, kalau tidak ikhlas pun percuma sholat subuhnya. Ya, percuma. Jadi, ya kita harapkan bahwa setiap langkah dan perbuatan kita itu yang menolong orang, menolong diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, ikhlas dan ikhlas. Kebanyakan ya orang-orang rumah itu suka kita buat kesel, biarin aja. Ceritanya Pak Ato, ada orang suku apa Pak Ato kemarin datang ke rumahnya sahabat Allah, Nabi. Pas sampai rumahnya, dia mau ngadu. Ya, sahabat Allah, siapa sih lupa sama itu? Umar ya? Ya Umar, saya mau mohon bantuanmu. Bagaimana cara
mengatasi istri saya yang suka ngomel mulu. Tapi baru sampai depan pintu, kamu itu lihat istrinya Umar lagi ngomel aja kan, seperti itu. Tapi akhirnya temannya itu temannya Umar tuh nggak ngomong lagi dia. Aduh, sahabat Nabi aja begini, gimana gua? Tanya, biarkan saja istri itu ngomel, sudah wajar. Kita bersyukur kepada dia, kepada istri-istri kita. Apa? Dia sudah merawat rumah, sudah merawat anak-anak kita, sudah memberikan kita makan dan lain-lainnya, sedia bisa menemani kita hidup. Biarin aja, nggak usah dilawan, ngomel-ngomel. Perempuan memang itu biasa seperti itu. Jadi kita kembali lagi keikhlasan kita kepada keluarga. Ya. Jangan kita berbuat ikhlas hanya lipstick aja, hanya lips. Sekarang ada istilah baru, tangan kanan memberi, tangan kiri meraup cuan. Ada tuh sekarang? Iya, ada istilah baru itu, Pak. Tangan kanan memberi seolah-olah dia ikhlas kepada Allah, membantu seseorang, tapi dia meraup cuan tangan kirinya. Ayo lo, gua kasih 5, gua ambil 10. Terus begitu. Sehingga itu merupakan jadi tidak ikhlas apa yang kita perbuat. Ya. Seperti tangan kanan katanya memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya, ada istilah seperti itu. Memang kita lihat sekarang kebanyakan seperti itu. Tangan kanan coba, kalau misalnya kita janji kontrak, tanda tangan, kontrak selesai. Yang dipakai jam tangan mana? Tangan kiri. Yang dipakai cincin tangan mana? Tangan kiri. Tangan kanan protes nggak? Enggak. Itulah ikhlas. Ikhlas tuh. Jadi kita memberi, walaupun yang bahagia orang lain, kita yang si pemberi ikhlas terhadap apa yang kita berikan. Kita hanya ridhonya Allah saja lah. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini ya dengan hati yang lapang, senang kalau hati kita tuh tidak terbebani oleh sesuatu yang telah kita perbuat, tetapi kita ingin mencari popularitas maupun balasan. Itu tidak akan ini. Ya. Kemampuan ikhlas itu ya tak jarang banyak orang mendapat masalah dan kesulitan dalam hidupnya hanya karena belum mampu ikhlas ya, dalam menjalani hidup. Ya misalnya kita dengan dia dari Allah itu hanya ditunjuk sebagai qadarnya itu jadi tukang batu, berubah cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Oh, tetap aja dia tukang batu. Ikhlas karena itu sudah kehendak Allah. Udah kehendaknya Allah seperti itu. Jadi kita harus ikhlas. Ya. Banyak orang bertanya bagaimanakah cara membuat hati kita ikhlas dalam menjalani hidup? Bagaimana sih kita ini ya menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, dengan ikhlas. Jadi di sini saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama, terutama diri saya berkaitan dengan ikhlas. Jika berbicara tentang ikhlas berarti membicarakan tentang suatu tingkatan dalam keimanan. Nah, kalau kita belum mampu ikhlas, keimanan kita tuh masih bisa terbaca. Ya. Masih bisa terbaca, oh ini orang tuh semangatnya pamer ya dan lain-lainnya. Dalam Islam posisi ikhlas sendiri berada tingkat paling tinggi dalam keimanan seseorang muslim. Ya. Tingkatan yang paling tinggi dalam orang muslim adalah keikhlasan. Segala sesuatu kita harus ikhlas.
ya, dalam melakukan kegiatan maupun memberikan keikhlasan. Level selanjutnya dalam keimanan adalah Islam, kemudian beriman, ihsan, dan terakhir adalah ikhlas. Jadi iman, ya, ihsan, paling tinggi adalah ikhlas. Jadi wajar jika ilmu tentang ikhlas adalah ilmu yang paling sulit. Memang sulit. Saya juga tadi sebelum bicara masalah ikhlas ini, aduh salah saya ini. Ikhlas itu penjabarannya mungkin kalau bisa diuraikan bisa 10 semester kali, sudah S1 nih, kalau ikhlas saja. Jadi ilmu ikhlas itu sulit untuk dikuasai, ya, sulit. Jadi harus mempunyai waktu yang panjang. Ikhlas adalah suatu kondisi di mana hati bersedia menerima keadaan dengan penuh ketulusan dan tidak menuntut sesuatu yang tak mungkin bisa dimiliki. Ikhlas loh. Kondisi di mana hati. Nah, kembali lagi di hati nih. Karena apa? Hati inilah tempatnya tadi bersemayamnya setan dan lain-lainnya. Sehingga dia bisa merubah hati kita ikhlas menjadi tidak ikhlas. Ya. Ikhlas adalah kunci dalam menguasai ilmu hati yang lainnya. Ikhlas. Berbicara kita ikhlas. Ya, tapi sebelum panjang lebar saya berbicara di sini juga ikhlas nih Pak Ruli, Pak. Ikhlas demi Allah saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan rekan-rekan semua. Ikhlas dan ikhlaslah kita menjalani kehidupan. Ya. Ikhlas adalah kunci dalam menguasai ilmu-ilmu hati yang lainnya. Hanya dengan ikhlas seseorang bisa menumbuhkan sikap syukur. Alhamdulillah, nah, orang Jawa seperti ini Pak, orang daerah Jawa nih. Terjadi tabrakan, kakinya patah. Syukur, alhamdulillah. Masih kakinya yang patah. Coba satu. Coba kalau dua-duanya buntu. Alhamdulillah, bersyukur. Masih banyak seperti itu kita di orang Jawa nih, di Jawa. Ya. Masih untung, bersyukur. Udah matanya kecolok sampai buta satu. Alhamdulillah. Masih untung satu. Coba kalau dua-duanya. Seperti itu. Itu syukur itu. Itu salah satu ilmu tentang keikhlasan. Ya. Udah gitu kita lihat lagi perceraian keluarga. Untung lu masih muda udah cerai. Coba kalau udah tua, nggak laku, lu kesian, cerai lagi. Bersyukur tuh masih ikhlas. Ya. Begitu. Karena mana mungkin seorang bisa mensyukuri sesuatu jikalau dia belum mampu menerima semua keadaan yang ada pada dirinya. Dan hanya dengan ikhlas seseorang mampu benar-benar menguasai ilmu sabar yang paling tertinggi. Sikap ikhlas, ya. Sabar dan ikhlas menjadi satu. Sabar dan ikhlas. Karena kalau tidak sabar juga pasti tidak ikhlas. Ya. Jadi kita antara sabar dan ikhlas adalah merupakan suatu rangkaian bagian bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Maka tak jarang kita menemukan seseorang yang kehilangan sesuatu dalam hidupnya sehingga dia merasa begitu sulit menerima suatu kenyataan karena begitu. Ya. Memang ini saya juga pernah alami Pak, berkaitan dengan sabar dan ikhlas itu. Ya. Ikhlas, saya pernah punya kacamata yang harganya lumayan. Hilang. Tapi kalau kita nggak sabar dan kita nggak ikhlas, berundeng terus di mana sih gue, lupa. Otak kita jadi susah berpikir, terfokus dengan itu. Sehingga akhirnya saya bikin, mungkin bukan rezeki gue deh.
Mungkin Allah mau ganti dengan yang bagus lagi deh. Udah, ya ikhlas. Itulah. Jadi itulah satu keikhlasan bahwa kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di situ ya merelakanlah apa yang kita punya menjadi kita tidak punya. Karena kita datang ke dunia ini kan tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini dengan tangisan yang menunggu kedatangan kita tertawa. Tetapi nanti kita pergi menuju Allah, orang yang kita tinggal akan menangis. Kita datang ke dunia, orang tertawa. Kita pergi dari dunia, orang akan menangis. Itu falsafah hidup kita di dunia. Sedangkan dia itu merasa, waduh aku hilang ini. Padahal Allah memberikan betapa banyak ya yang hilang itu dengan apa yang besar yang kita dapat. Jadi kita harus betul-betul sekali mengikhlaskan segala sesuatu. Ya. Seperti kita diberi sesuatu dari masjid ini, seperti saya diberi buku oleh Pak Rahmat. Tentang ini baca buku-buku ini bla 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 bla. Saya baca. Pak Rahmat ikhlas memberikannya. Saya baca buku itu mempunyai ilmu saya yang saya dapat. Akhirnya Pak Rahmat juga saya dapat ilmu, dapat pahala. Pak Rahmat yang memberikan buku itu kepada saya lebih besar pahala daripada saya. Karena apa? Satu ikhlas, dua memberikan ilmu kepada saya yang saya mengerti dan saya laksanakan. Insya Allah itu menjadi tambahan pahala buat Pak Rahmat. Nanti di akhirat dia pasti timbang sama Allah. Waduh, Pak Rahmat ini mau masuk surga kurang 1 digit. Tahu-tahu buku itu datang tuh. Enggak, saya pernah saya pernah buku ini berbicara. Enggak, saya pernah diberikan buku ini kepada Pak Tatang, mendapat ilmu ini. Masuk tuh buku ke dalam timbangan yang kurang sedikit untuk masuk surga. Katanya melebihi daripada itu. Sehingga Pak Rahmat dengan lenggang, dengan siul-siul masuk surga dia. Ya. Jadi seperti kayak gitu. Jadi kalau ikhlas segala sesuatunya, insya Allah lah semua itu akan berjalan dengan baik. Baik, 5 cara membuat hati kita ikhlas itu menjalani hidup ialah 1. Jangan suka melihat apa yang tidak ada pada diri. Ya, pada diri. Salah satunya adalah cara membuat hati ikhlas adalah jangan suka melihat apa yang tidak ada pada diri sendiri. Terkadang masalah yang muncul dalam hidup hanya karena kita terlalu fokus melihat apa yang tidak ada pada diri kita. Contohnya kita mau memberi. Ya, kita memberi. Tapi kalau kita lihat, aduh, kalau gue kasih duit nih orang, gue gak punya. Anak bini gue gimana nih? Gue juga gak punya duit untuk ini. Ya kan? Bagaimana caranya? Tapi kalau kita ikhlas dan yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, kita kasih dengan ikhlas. Tapi ya itu tadi, setan selalu menggoda. Kita mau ikhlas, tetapi kalau udah kita kasih, oh gue ikhlas deh, gue kasih ke lo. Tapi setelah itu, ini paskanya nih, pasca ikhlasnya yang berat kadang-kadang. Karena apa? Di hati ini, bego lo, bini anak lo kan lagi susah lo butuh ini, lu kasihin lagi duit ke situ. Itu godaan setan tuh.
Itu godaan setan. Padahal inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Tidak adanya godaan dari setan. Ya, kita bisa melawan setan-setan itu. Ya, sehingga kita mampu mendirikan keikhlasan kepada diri kita sendiri. Jangan suka melihat-lihat ke belakang. Wah, gue nggak punya ntar nih. Ya. Maaf, Pak Ato. Waktu kita makan ikan goreng, ya kan? Kan yang bawa bumbunya Pak Ato kan? Itu enak banget. Enak banget. Tapi Pak Ato bawa dari rumah, ya kan? Bawa dari rumah nih, bini yang bikin, ya kan? Itu pas bawa itu godaannya banyak nih. Bini gua gimana ya? Ya kan? Ini mana? Tapi dengan ikhlas Pak Ato jangan tetap bawa barang ini. Bawa kasih sini digoreng sama ikan, betul-betul nikmat, berpahala buat Pak Ato, buat kita semua. Istri Pak Ato juga ikhlas. Wah, kemana nih bumbu? Oh, dibawa kita ke masjid untuk goreng ikan gini. Istrinya ikhlas. Alhamdulillah. Itu satu kerjasama antara suami istri yang sama-sama ikhlas. Mudah-mudahan Allah nanti memberikan ikan-ikan yang nikmat nanti di surga. Tapi Pak Ato kan udah tahu tuh, di surga tuh ada kali yang di bawah tanah dengan bermacam-macam. Itu ada ikannya nanti Pak Ato. Tinggal nyerok, tinggal dimakan tuh sama Pak Ato tuh. Ya, seperti itu. Iya. Jadi semuanya kalau kita ikhlas tuh enak aja. Kalau kita nggak ikhlas, kita ketakutan dengan istri kita yang ada di rumah. Waduh, gue bawa terbini gue ngamuk nih. Begitu. Ya kan, ngamuk dia nih. Yang kedua, melapangkan hati. Melapang hati, jadikanlah hati adalah seluas samudera sehingga bebas apapun yang menimpa Anda maupun menggoyahkan hati Anda. Bebas, Pak. Ya, bebas. Sehingga kita mampu menangkal segala sesuatu ya yang terjadi kepada kita dengan tulus dan ikhlas. Seperti kakanda saya sakit, ya, ikhlas dia menerima sakit itu, ikhlas. Jangan bilang wah brengsek gue sakit ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain, susah, ya kan? Brengsek katanya, ya, tapi ya itu kalau bagi iman yang tipis seperti gitu. Tapi kalau imannya yang tebal, alhamdulillah masih sakit segini. Coba kalau kita lihat orang yang palanya kanker otak, kanker apa. Kita hanya dikasih sakit segini aja, alhamdulillah. Nabi Ayub coba sakit sekian, sakit terus Nabi Ayub kerjanya gitu. Dari kaya, dia bilang datang godaan setan. Ya Ayub, kamu udah kaya sekarang miskin, bagaimana? Alhamdulillah, saya masih pernah jadi orang kaya. Bersyukur dia, ikhlas dia dengan sakitnya itu. Udah sakit itu, anaknya lagi meninggal. Datang lagi dia setan itu. Ayub, sekarang gimana tuh Allah, Tuhan kamu tuh nggak sayang dengan kamu. Kamu sudah punya penyakit, harta kamu habis, sekarang anak kamu Pak diambil oleh Allah. Apa jawaban Ayub? Alhamdulillah, saya masih pernah punya anak. Selalu bersyukur dan alhamdulillah. Sama kayak kita. Sama sama kita. Harus kita selalu bersyukur. Sehingga jangan. Jadi hati kita itu seluas samudera. Datang ke masjid pakai sendal baru nih. Sampai di masjid hilang. Pasti kedua setengah mati itu. Waduh, sendal gue baru lagi, gini, hilang lagi. Brengsek tuh orang yang ambil tuh, kan gitu. Kayak gitu ya. Iya, orang tuh pasti begitu dia. Brengsek tuh orang yang ambil. Nah itu, memang segitulah susahnya ikhlas di situ. Sudah sendal baru, ya kan?
dibawa untuk ibadah dengan maksud tujuan untuk mendapat pahala, dan kita jalan itu rasa enak. Tapi pas sampai di sini hilang. Coba saya mau tanya, Pak, ikhlas nggak tuh? Hah? Ikhlas, ikhlas, tapi brengsek juga loh. Seperti itu, yang hilang, yang ambil tuh. Ya, tapi kalau kita sudah mempunyai hati yang seluas samudra, ya, kita tuh pasti akan ikhlas. Ya Allah, mungkin ini belum jadi rezeki saya. Ikhlas kita tuh. Ya, mudah-mudahan kita semua ini mempunyai hati yang ikhlas seluas samudra. Jadi kita mampu ya menggoyahkan hati kita ini, sehingga apa yang kita perbuat itu akan membuahkan hasil yang sangat mendapat ridhonya Allah. Yang ketiga berkaitan dengan tawakal. Agar hati menjadi ikhlas, maka sikap tawakal adalah salah satu kunci agar hati menjadi lebih lembut. Tawakal kepada Allah, ya, kita menjadi hati kita tuh lembut, ya. Kita mengetahui dulu tawakal itu apa sih? Tawakal adalah meyakini bahwa keadaan apapun yang menimpa Anda sejatinya adalah yang terbaik untuk Anda, dan memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Allah, sang pemilik skenario sejati. Ya. Jadi Allah tuh yang mempunyai skenario semua. Pak Ato bilang, sebelum terjadinya Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah ribuan tahun tuh Allah sudah menciptakan diri kita ini. Diri kita ini udah diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi sekali Allah tuh mempunyai skenario yang betul-betul ya untuk kita hidup di dunia ini. Pak Ato, saya, Pak Sot, dan lain-lainnya. Ini sudah ada skenario dari Allah bahwa kita pada hari ini tanggal 27, hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, kita duduk di sini. Itu sudah ada skenarionya dari Allah. Insya Allah kita yang duduk di sini mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini. Itulah ceritanya, Pak. Jadi yang jelas ini ya skenario Allah begitu juga. Tanggal sekian yang pulang itu udah ada skenario, ada yang pulang. Yang di masjid hanya ini saja. Ya itu udah skenario-nya Allah. Tapi kita mensyukuri dan ikhlas dan tawakal. Sehingga apapun yang kita kerjakan selalu kita berkiblat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha memiliki, Allah yang Maha mempunyai skenario terbaik dan terindah di jagat raya bumi ini. Jadi jangan khawatir, ya, kita hidup di dunia ini tidak punya apa-apa. Orang kita datang ke dunia ini juga nggak bawa apa-apa. Kayak gitu. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu ikhlas kita menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena tadi kembali lagi, karena Allah pemilik skenario yang sejati, tidak ada cacatnya skenario itu. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir kehidupan ini, karena semua ini sudah ada skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tawakal dalam menghadapi itu semua. Percaya Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada kita.
Tidak mungkin Allah itu mencoba memberikan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Pasti ada jalannya untuk kemampuan itu. Ya, jadi kita selain ikhlas, kita juga perlu tawakal. Tawakal kepada Allah. Yakin Allah itu akan memberikan jalan kepada kita. Hal-hal yang seperti yang saya bicarakan tadi itu pernah terjadi kepada saya. Pernah terjadi. Pada satu saat, istri zero, saya pun zero. Bagaimana tukang yang saya gunakan? Harus saya bayar gajinya. Istri nol, saya nol. Bagaimana nih? Mintalah sama Allah saya. Penalti. Enggak Pak, enggak draw Pak. Enggak draw. Kita punya dana tapi susah dicairkan. Karena kita kena penalti tadi Pak. Tapi ini harus kita selesaikan. Repot. Gitu loh. Repot. Akhirnya kalau kita mencairkan ini, kita kehilangan sekian. Tapi ini harus dibayar. Akhirnya saya apa? Berdoa sama Allah, minta pertolongan Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan untuk kami untuk bisa seperti ini. NG rutin Pak datang tuh Pak, pembantuan. NG rutin. Jam 5 nanti kita harus keluarkan, jam 4.30 saya dapat. Rutin banget. Subhanallah banget. Jadi waktu tadi kita tawakal dan percaya kepada Allah bahwa kita ini pasti akan dibantu Allah. Pasti kalau kita sabar dan tawakal. Seperti itu. Kita ada dana, cuman kalau kita ambil, kita kena penalti. Sayang kan? Ya akhirnya gimana caranya? Ya tadi, kita minta tolong bantuan Allah. Insya Allah dibantu. Asal kita ditawakal, mintanya kepada Allah. Banyak yang nawari saya. Pak, ini Pak gini Pak, tapi bunganya sekian. Pak, ini Pak ada Pak, tapi begini. Aduh, saya tidak berani makan uang riba. Saya bilang. Terima kasih atas bantuan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita bagi orang-orang yang kita tawakal. Tawakal dan sabar, pasrah kepada Allah. Bukan pasrah dengan kalimat bahwa jadi nanti ntar Allah bantu gue. Ya bukan. Pasrah dan berusaha, itulah yang akan terjadi pada kita. Jangan kita pasrah, biarin aja lah, ntar Allah ada. Ya. Tapi kita tetap berusaha bagaimana kita untuk bisa mendapatkan itu semua. Banyak hal-hal yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan tawakal ini. Kita gantungkan seluruh kehidupan kita ini kepada Allah. Jangan kepada jin dan setan. Banyak tuh sekarang orang begitu. Ya, dia susah kepepet dengan situasi dan kondisi, akhirnya pinjam kepada rentenir, datang ke dukun, ya, pasang uka-uka, macam-macam tuh. Ya. Kita nggak usah begitu. Ya. Sekarang uka-uka itu udah takut sama orang. Takut, setan tuh udah takut sekarang sama orang. Kadang-kadang orang yang gue ngelebihin setan kelakuannya. Orang kelakuannya ngelebihin setan. Setannya takut. Ya. Sekarang di mana ada setan pasti itu kan diburu dia. Ada istilah pemburu setan. Kok setan bisa diburu? Dimasukin lagi ke dalam botol. Ya kan? Dijadiin lah duit. Ditayangin di TV. Jadi duit kan? Setan aja diduitin. Gitu loh. Ya kan? Setan aja diduitin. Padahal setan jangankan masuk ke dalam botol.
ditutup di dalam botol, masuk ke dalam hati yang masukin aja bisa. Padahal ya itu tadi, setan itu sudah merasuki hati, orang bilang, nih setan nih, udah gua tangkap. Ditayangkan di video, ditayangkan di ini, ya kan? Ditayangkan di TV. Tuh kan, tak nangkap setan nih. Ditayangin di TV. Ya itulah tadi. Ya, sehingga setan-setan itu selalu mengganggu hati kita. Kita tidak tawakal, habis. Itu aja. Ya, kita tetap harus tawakal. Tawakal itu banyak, Pak. Ya. Banyak kita selalu harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Kadang sifat ikhlas bisa memudar dalam hati seseorang karena seringkali prasangka buruk kepada Allah terhadap takdir yang menimpanya. Agar hati menjadi semakin ikhlas dalam menjalani hidup, maka mulailah berprasangka baik terhadap ketetapan Allah. Ya. Aduh, kok hidup gua begini mulu? Kok Allah tega sih sama gua nih? Gua kok nggak dirubah-rubah? Gua kok nggak berubah hidup gua seperti ini? Ya. Terus kita ujian, kita udah belajar setengah mati. Tapi ada teman kita yang cuek-cuek aja nggak belajar banyak. Kita nggak lulus, dia lulus. Wah, Allah nih, sentimen sama gua nih. Allah sentimen sama gua nih. Dia coba yang nggak belajar nggak apa bisa lulus. Gua yang belajar tiap hari sampai bukunya gua bakar, akhirnya gua minum, nggak lulus juga. Berprasangka buruk kepada Allah. Allah sangatnya tidak pilih kasih. Ada orang juga berprasangka buruk berkaitan dengan ekonomi. Itu si agamanya kok nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Jadi orang kaya tuh. Gua yang udah pontang-panting, udah sholat sampai jidat gua hitam, gua tetap aja begini. Kehidupan ekonomi gua begini. Allah bagaimana? Apa nggak ngeliat? Apa nggak ini lah? Ya kan? Allah lagi disalahin. Ya. Jadi berprasangka buruk terhadap Allah berkaitan dengan kehidupan dia. Nah inilah yang harus kita jaga. Harus kita hindari hal-hal seperti ini. Jangan berprasangka buruk. Kita mau ngasih orang miskin, orang minta-minta, badannya masih sehat. Dia orang pemalas tuh. Gak usah dikasih. Dia pemalas, badan sehat gitu kok masih minta-minta. Gitu. Prasangka buruk terhadap orang itu. Dia bisa, karena dia minta-minta itu, karena mungkin ada sesuatu hal yang dia tidak bisa kuasai. Jadi dia yang minta-minta itulah. Tapi kadang-kadang kita ya sebagai pemberi, ya, kadang-kadang suka seudon sama orang itu. Kalau kita di hati kita, ingin kasih, ya kasih, terserah dia mau apa kek. Yang penting hati kita ikhlas untuk ngasih itu. Jangan sampai kita seudon terhadap orang. Udah nggak ngasih, ngomelin. Dasar pemalas lu. Nggak ngasih tapi. Gitu loh. Udah ngata-ngatain. Pergi lu sana lah, jangan deket-deket gua. Lu pemalas lu. Kayak gitu. Jangan kita punya prasangka buruk terhadap Allah. Ya. Karena semua yang kita lakukan ini hanya semuanya kehendak Allah. Seperti kita berjalan, ya, menemukan hal-hal yang tidak kita senangi di jalan. Jangan berprasangka buruk dulu, ya, jangan berprasangka buruk dulu, karena prasangka buruk merupakan, ya, sifat yang sangat tercela oleh Allah. Yang kelima, yang terakhir, banyaklah berdoa kepada Allah. Ya. Karena doa itu adalah salah satu senjata orang
beriman. Dengan berdoa, ya, hanya dengan berdoa takdir seseorang bisa berubah. Maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan senjata paling ampuh yang Allah berikan kepada kita. Jadi tadi senjatanya kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barokah. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Ya Allah, berikanlah ini macam-macam. Tapi kadang-kadang kita juga lupa. Doanya yang kita lupa. Ada satu banyak yang kita minta untuk kesehatan ini rezeki yang ini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Doa kepada Allah, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Jarang tuh, lupa kadang-kadang. Kita hanya minta kita minta kepada Allah hanya sesuatu yang berkaitan dengan kita. Minta rezeki, minta kesehatan, minta panjang umur, minta yang barokah, minta lain-lain. Tapi lupa kadang-kadang. Ya Allah, panggillah saya apabila sudah waktunya dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun kita macam-macam berkaitan, kita amal ibadah kita macam-macam, tapi kalau kita dipanggil untuk menghadap Allah dengan keadaan tidak husnul khotimah, sangat sayang dan sangat sayang sekali. Ya mudah-mudahan kita ini semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Jangan suhud, apa patah kebalikannya? Suhul khotimah ya. Suhul khotimah. Jadi kita harapkan kita dapat husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sih yang kita cari di dunia ini? Ya. Karena seperti saya, kakak saya, ini sebetulnya udah nggak mikirin hal-hal keduniawian lagi Pak ya. Kita ini. Tidak. Karena keduniawian sudah kita lewati dulu. Waktu kita muda, kita remaja, kita bekerja, bergaul dan lain-lainnya, itu sudah Allah sudah putus. Udah dibilang, Allah bilang, udah pensiun. Tujuannya pensiun apa? Untuk muhasabah diri. Oh, saya dulu begini, oh saya dulu gini. Saya taubat nasuha, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Ya. Sehingga insya Allah ya, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Seperti kayak gitu. Banyak hal-hal yang kita perlu awasi, kita perlu waspadai, jangan sampai kita terbawa arus kehidupan duniawi. Karena sekarang semakin teknologi canggih, semakin teknologi yang istilahnya kalau itu bilang spektakuler, teknologi sekarang ini bisa mendorong kita ya ke jalan yang tidak baik. Makanya ini loh teknologi ini. Kalau dulu ada mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jarimu sekarang. Ya, jarimu harimaumu. Banyak orang-orang yang tertangkap seperti itu. Berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di WA ini. Jadi kalau kita nanti kembali Pak atau bilang, kalau kita terima WA yang kira-kira gimana, dibaca dulu, jangan langsung, wah ini share aja langsung, ini share langsung. Jangan, baca dulu. Bener nggak nih? Karena apa? Undang-undang IT, kalau kita mengeser sini, kena pasal 55-nya. Turut serta menyebarkan. Itu udah jadi masalah lagi. Ya, jadi ini juga kita harus
selektivitas menggunakan handphone. Ya, seperti kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita harus waspadai. Demikian 5 cara membuat hati ikhlas menjalani hidup. Namun sejatinya untuk bisa ikhlas dalam menjalani hidup butuh waktu yang tidak sebentar. Memang ya, ikhlas itu sudah menggunakan waktu itu panjang untuk kita bisa berikhlas. Ya. Bukan kemudian itu ya, jangan meradik anak yatim. Itu sudah keikhlasan juga buat kita. Baik, untuk masalah hal ini mudah-mudahan dengan sedikit uraian tentang ikhlas ini, kalau kita urai lagi panjang lagi, lebih banyak lagi, lebih lama lagi waktunya, karena ini hanya 5 saja sudah hampir 1 jam. Jadi mungkin itu yang membuat, yang akan bertahan, yang akan saya jadikan pedoman kepada saya, keikhlasan itu ya, untuk mengingatkan diri saya harus selalu ikhlas dan sabar dan tawakal dalam menjalani hidup ini untuk diri saya, dan saya mengingatkan pada rekan-rekan, marilah kita ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah mungkin itu dari kebodohan saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.